להיכנס? יש אזעקה, מרחב מוגן? סליחה, אפשר להיכנס? יש התקפה של טילים מאיראן. סליחה. יש אזעקה, אפשר להיכנס לממ"ד? כבוד השר, יש כאן מורה. אני מורה בישראל. היי, אני מורה, אתה יכול לפתוח? Langit Tehran kembali menghitam oleh asap akibat serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel. Kolom asap tebal terlihat membumbung di langit utara dan barat Tehran setelah serangkaian serangan udara dilaporkan menghantam ibu kota Iran. Media pemerintah Iran menyebut serangan tersebut menargetkan area sekitar Bandara Mehrabat, Universitas Syahid Beheshti, serta kawasan Felenjak dan Teilu. Serangan udara Amerika Serikat dilaporkan menghantam sebuah kampus di Teheran, Iran. Inilah kondisi Universitas Syahid Beheshti yang hancur usai diserang roket dari pasukan Amerika Serikat Jumat sore. Gedung yang rusak adalah Institut Penelitian Laser dan Plasma, serta sebuah asrama mahasiswi yang berlokasi di Teheran Utara. Iran meluncurkan rudal ke Dubai, Uni Emirat Arab. Serangan besar-besaran Iran menargetkan fasilitas militer AS di Uni Emirat Arab. Iran kembali melancarkan serangan besar ke Uni Emirat Arab. Puluhan rudal balistik dan drone ditembakkan menuju Dubai. Iran menggunakan drone umpan yang dirancang untuk membingungkan sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab. Taktik ini digunakan Iran untuk menguras stok rudal pertahanan Uni Emirat Arab. Serangan ini menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Iran juga menargetkan fasilitas industri strategis yang dianggap berafiliasi dengan militer Amerika Serikat, termasuk industri aluminium di Uni Emirat Arab dan sistem radar peringatan dini. Serangan terbaru ini menambah ketegangan di kawasan Teluk dengan risiko besar terhadap keamanan energi dan aktivitas ekonomi regional. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo. Selamat sore, Pak Wibawa. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak, Amerika Serikat ini kan mengancam untuk melakukan serangan pamungkas ke Iran, tapi di sisi lain juga memecat sejumlah pejabat tinggi militer mereka. Ada apa sebetulnya nih, Pak? Oke, jadi gini Mbak, saya memberikan gambaran strategis dulu secara global dari point of view-nya Amerika Serikat ya. Jadi Amerika Serikat itu kekuatan militernya saat ini ya dari data terbuka dan kita bisa analisa dipersiapkan untuk menghadapi 1,5 major theater war ya, 1,5. Di mana diprioritaskan satu perang besar major theater war di China, Taiwan, dan satu untuk deterrence purpose di daerah Eropa untuk menghadapi Russian expansion,
dan juga satu operasi containment untuk menghadapi kontingensi konflik di Timur Tengah, termasuk di Iran. Jadi, apa yang dilakukan oleh Presiden Trump dari 28 Februari itu adalah serangan militer yang diharapkan bisa mencapai sasaran politik selama 2 minggu, yaitu tahap satu adalah strategic surprise, melumpuhkan pimpinan dan juga command and control pusat di Tehran. Masuk ke dalam fase kedua, yaitu dominasi udara dan militer Amerika Serikat untuk menghancurkan nodes militeri di Iran atau disebut dengan counter force strike. Tetapi yang masuk tahap ketiga ini tidak begitu diantisipasi sebelumnya, yaitu retaliasi dari Iran yang melibatkan satu, penyanderaan Hormuz. Ya. Yang kedua adalah aktivasi dari seluruh jaringan proksi Iran yang berada di luar jurisdiksi Iran. Baik itu di Houthi di Yaman Selatan, baik itu milisi di Irak yang terus meluncurkan missiles, juga milisi di Syria dan di Libanon seperti Hezbollah dan bahkan Hamas di Gaza. Dan yang berikutnya adalah ternyata Iran itu masih memiliki pertahanan mozaik dan penyimpanan stockpile missile yang masih terus mengganggu pasukan Amerika, yang mana pasukan Amerika diperhadapkan pada pilihan yang sangat sulit saat ini, yaitu berhenti operasi militer atau melanjutkannya, tetapi ongkos politik, ekonomi, dan sosialnya sangat besar, bukan hanya untuk keamanan nasional Amerika, tetapi juga untuk stabilitas global. Karena kalau sampai itu terjadi, berarti Amerika itu terjebak di dalam perang besar menghadapi Iran, yang sebenarnya perang besar itu dipersiapkan untuk menghadapi kontingensi di China, di Laut Cina Selatan. Karena kemampuan militer Amerika itu adalah 1,5 major theater war atau menghadapi satu perang besar, yaitu perang dunia. Nah, jadi kalaupun harus menghadapi Iran, kemampuan militer Amerika itu sebenarnya tidak untuk melakukan major theater war. Apalagi di sini NATO tidak terlibat. Ini sangat kompleks, ya. Jadi yang dilakukan sekarang adalah yang namanya coercive endgame process. Proses penyelesaian konflik dengan cara coercive. Bagaimana Amerika bisa mencapai settlement tanpa kehilangan muka, di mana itu ditunjukkan oleh Presiden Trump dengan memberikan beberapa pernyataan bully. Ya, itu bagian dari perang informasi, tekanan ekonomi, perang intelijen, dan juga menggunakan instrument of national power militer, karena sampai saat ini masih melakukan serangan-serangan terbatas, bukan saja kepada kekuatan militer Iran lagi nih sekarang, tetapi melakukan apa yang disebut dengan strategi counter value, yaitu sektor-sektor non-militer Iran juga dihajar sekarang. Nah, ini yang saya sebut dengan coercive endgame, di mana ada 3 opsi yang bisa dilakukan oleh Amerika saat ini, Mbak. Yang pertama adalah mereka bisa secara terbatas menyerang Krak Island, bukan menduduki dulu ya, karena kalau menduduki ini itu juga berat karena Iran masih mempunyai counter strike capability, ya, dalam bentuk anti akses dan area denial terhadap Krak Island. Jika Krak Island itu harus diduduki, ya, dan jika mau menduduki Krak Island harus masuk ke dalam, itu juga harus dilakukan pembersihan dulu. Kalau enggak nanti pasukan yang terjun dari darat dan udara ditembakin juga. Nah, oleh karena itu yang paling mungkin adalah menembak dengan misal dari jauh untuk menghancurkan node-node strategic infrastructure, bukan hanya militer Iran. Nah, tetapi kalau ini tidak bisa dikonten sampai di sini, ya sebenarnya ini yang paling controllable, ya adalah melakukan serangan militer laut di Hormuz. Tetapi ini sangat berisiko. Harga minyak per barel bisa mencapai $190, konflik global semakin besar.